Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM Adrim Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar sahabat Adrim sekalian dimanapun berada? Semoga hari ini sehat, hari ini senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan Allah, insya Allah ya. Berada dalam lindungan Allah, insya Allah. Dan tentu hari ini sebagai sebuah momentum yang luar biasa dalam perjuangan kebangsaan kita di Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020 memperingati 28 Oktober 1928. Dan tentu perjuangan-perjuangan itu tidak lepas dari sosok teladan kita yang dengan perjuangannya kita bisa menikmati indahnya Islam. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Mari kita memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema di kajian tematik Ngaji From Home hari ini 28 Oktober 2020 yang berkaitan juga dengan konteks bagaimana kemudian kita memuliakan Nabi Muhammad SAW, tentu dengan kejadian-kejadian yang mungkin kita hubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada saat ini gitu ya. Kemarin 26 Oktober 2020 ya, sekitar 2 hari yang lalu, umat Islam dan dunia internasional digemparkan dengan sebuah pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron berkaitan dengan konteks dukungan beliau terhadap karikatur Nabi Muhammad SAW, yang tentu ini sedikit mencederai atau bahkan tidak lagi sedikit gitu ya, mencederai hati para umat Islam dimanapun berada tentang bagaimana karikatur Nabi Muhammad SAW itu tetap didukung bahkan oleh Presiden Prancis. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana jika kemudian Rasulullah SAW dihina sebagai seorang Muslim, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Hari ini kita akan langsung mendengarkan ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Jarir LC. Beliau merupakan pembina Yayasan Al-Izzah, Darul Izzah, Kota Depok. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ustaz sudah kembali bersedia mengisi di iDream Radio dan iDream TV di sesi spesial Ngaji From Home. Setelah mungkin sekian lama Ustaz ya, sudah tidak mengisi di iDream Ustaz ya? Bulan lalu. Bulan lalu ya, sudah sebulan ya. Iya betul, sudah sebulan betul. Baik, sebelumnya kita sama-sama buka majelis yang insya Allah mulai ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semurakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, sebelum kita memulai, Ustaz Ibnu Jarir menyampaikan materi pada sore hari ini, saya mengingatkan kepada sahabat sekalian untuk kemudian menuliskan nama dan alamat di kolom live chat kita. Kemudian jika ada pertanyaan, bisa tanyakan ke nomor WhatsApp kami di 0822 9888 1044 atau melalui live chat di channel YouTube kita. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang belum like juga jangan lupa like. Mari kita sama-sama simak penyampaian dari Ustadz Ibnu Jarir LC berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan jika Rasulullah SAW dihina. Kepada Ustadz Ibnu Jarir LC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة قائلها إلى الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك ويحب نبيك يا رب العالمين. Saudara-saudaraku pendengar iDream dan TV channel iDream yang semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup ini sehingga kita bisa memaksimalkan
potensi nikmat ini dalam taat kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik ajal kita seperti yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku pendengar iDream yang dirahmati Allah, dan khususnya hari ini yang ada di studio, semoga Allah berikan selalu kesehatan dan tetap semangat. Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada kita semuanya penyelamat manusia, penyelamat kehidupan, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini insyaallah besok yang kita umat Islam sedunia ini mengenang kembali, mempelajari kembali, dan apalagi ada peristiwa-peristiwa di akhir zaman sekarang ini, banyak istihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pembawa cahaya ini. Maka subhanallah, pas kiranya untuk kita kembali kuatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni besok kalau di Indonesia ini libur nasional, bahkan liburnya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari karena ada sehari cuti bersama. Dan kebetulan juga hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Kita bangsa Indonesia direkatkan kembali dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Luar biasa, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan di negeri sorga ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala utus ke dunia ini Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah karunia besar kepada kaum muslimin khususnya dan kepada umat manusia pada umumnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat, menebar kasih sayang di muka bumi ini. Maka pernyataan Allah Subhanahu wa taala adalah laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat manusia ini, dari jenis manusia yang tugasnya membacakan kepada seluruh manusia ini ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa-jiwa manusia ini dan mengajarkan kepada manusia ini Al-Quran, kitab, dan hikmah adalah sunnahnya. Meskipun sebelumnya kita manusia ini dalam keadaan sesat. Allahu Akbar. Begitulah Allah menciptakan manusia ini tidak dibiarkan begitu saja mencari jalan sendiri-sendiri, tetapi Allah setelah karuniakan akal fikiran, Allah Subhanahu wa taala berikan tuntunan Al-Quran dan berikan seorang yang menerjemahkan Al-Quran ini secara hidup, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beliau memiliki sifat yang luar biasa terhadap kaum muslimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kita semuanya seorang rasul dari jenis kita manusia ini. Dan luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat umatnya dalam derita, betapa terasa berat oleh beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita manusia. Dan amat belas kasihan sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita. Nah, di bulan Maulid ini saatnya kita untuk memperkuat hubbina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperkuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memperkuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita, ini adalah bagian keimanan yang tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang yang beriman. Apapun yang kita cintai, tidak ada apa-apanya bila kita tidak mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Nah, ini kan sering kita dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari sampai kepada kita.
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman. Meskipun sebagian ulama menyatakan tidak sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Berarti kecintaan kita kepada Rasulullah harus di atas segala-galanya. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus di atas segala-galanya. Dan ini kita arahkan hub kita, kecintaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebuah kisah tentunya kita sering mendengar bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita ambil satu contoh, hadis ini disebutkan oleh sahibu Asbabun Nuzul Al-Imam As-Sayuti rahimahullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita buka di beberapa tafsir di Asbabun Nuzul, ini kita melihat sahabat itu adalah Sauban radhiyallahu an. Suatu hari ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, tidak menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai lebih kurang 3 hari lamanya tidak ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Madinah, langsung beliau menghampiri Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi ya Rasulullah, sungguh engkau aku lebih cintai daripada diriku. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, dan engkau sungguh aku lebih cintai daripada anak-anakku. Wa inni la akuna fil baiti fa azkuruka fama asbiru hatta ati fa anzuru ilaika." Dan kalau aku di rumah ya Rasulullah, kalau aku di rumah dan aku mengingat engkau ya Rasulullah, sungguh aku tidak tentram, tidak tenang, gelisah di rumah ini. Sehingga aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk melihatmu ya Rasulullah. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka, dan kalau aku teringat dan mengingat-ingat nanti kematianku dan kematianmu ya Rasulullah. Allahu Akbar, jauh ya Rasulullah. Araftu annaka idza dakhalta jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu sekali ya Rasulullah, sesungguhnya kalau engkau nanti wafat dan kemudian engkau pasti masuk surga ya Rasulullah. Pasti tempatmu akan tinggi ya Rasulullah. Wa inni idza dakhaltul jannah, dan kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan aku ke dalam surganya, khasyitu alla araka, sungguh aku takut nanti ya Rasulullah tidak bisa melihatmu ya Rasul. Di dunia saja tidak bisa melihatmu selama 3 hari ini. Allahu Akbar ya Rasulullah. Tidak tenang, gelisah, nggak bisa tidur. Bagaimana nanti kalau begitu berjuta tahun lamanya dan aku tidak bisa memandangmu ya Rasulullah, tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Subhanallah. Falam yarud alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, dan Rasul tidak menjawab apapun, terdiam Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga belum tahu bagaimana nanti kalau di akhirat. Sampai pada akhirnya Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ayat di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Allahu Akbar. Rasulullah memberikan jawaban yang indah melalui ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril. Maka barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, maka merekalah
orang-orang yang akan bersama dengan hamba-hamba Allah yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wassiddiqin, para orang-orang yang jujur imannya, wasyuhada, para syuhada dan para solihin. Dan itulah sebaik-baik teman. Subhanallah. Berarti akan ketemu ya Rasulullah? Iya, Allahu Akbar. Ada lagi seorang sahabat datang tadang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Begitu ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul? Pertanyaannya kiamat. Bukan orang ini putus asa, tidak. Bukan orang ini atau sahabat ini sulit ekonomi dan seterusnya sehingga yang diingat itu adalah kiamat terus, bukan begitu. Tapi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir nanti kalau di akhirat tidak ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, balik bertanya, mada a'datta laha, apa yang sudah kamu persiapkan? Allahu Akbar. Kalau kita hari ini misalnya ditanya, apa yang sudah kita persiapkan untuk nanti bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma sholli alaihi. Uhibbuka ya Rasulullah. Kalau ditanya kita, apa yang sudah kamu persiapkan? Allahu Akbar. Kira-kira apa yang akan kita banggakan yang kita bisa berjumpa dengan Rasul nanti? Maka sahabat ini bertanya, menjawab, qal la syai'a ya Rasulullah. La bi kathratis shalah wa la bi kasratis siyam. Aku tidak banyak mempersiapkan persiapan nanti ya Rasulullah untuk menghadapi kiamat. Tidak banyaknya salat, tidak banyaknya puasa, biasa-biasa saja salat kami lakukan sebagaimana biasa, puasa kami lakukan sebagaimana biasa. Walakin illa anni ya Rasulullah uhibbullah wa rasulah. Kecuali ya Rasulullah, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Qal fa innaka ma'aman ahbabta. Ketahuilah sungguh kamu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisakah kita nanti berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pendengar dan pemirsa iDream yang dirahmati Allah. Lalu kaifa nuhibbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sih kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Apa yang harus kita aplikasikan untuk membuktikan bahwa kita ini cinta Rasulullah? Karena kalau pengakuan saja, banyak orang yang mengaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada kenyataannya kadang jauh dari warna-warna seorang mencintai seseorang. Kadang-kadang jauh dari kita, warna kita mencintai Rasulullah itu seperti apa. Maka bagaimana kita mencintai Rasulullah? Yang pertama, beberapa hal yang kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah tasdiquhu bima akhbar. Yang pertama, membenarkan segala apa yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kita percayai bahwa Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Rasulullah adalah Rasulullah utusan Allah. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu Al-Quran. Rasulullah membawa Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manusia, mengarahkan manusia untuk kembali kepada Rabb-nya dalam keadaan selamat. Kita benarkan semuanya apa yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah itu tidak pernah berbicara dengan kemauannya sendiri, hawa nafsunya. Wala yaqulu illal haq, tidak berbicara kecuali benar. Bahkan beliau pernah mengatakan satu kali dalam perang Hunain, setelah kondisi pasukan Islam dikepung dari berbagai arah, bercerai-berai, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabatnya kembali, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, anan nabiyyu la kadhib. Anan nabiyyu la kadhib. Aku adalah nabi dan aku tidak berdusta. Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta, maka kita membenarkan seluruh apa yang
diinformasikan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama, bahwa kita mencintai Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena pasti apa yang diperintahkan Rasulullah baik, apa yang dilarang pasti buruk. Dan begitulah. Subhanallah. Maka dalam beberapa ayat yang diantara sekian banyak yang sering kita dengar adalah ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan juga para ulil amri, pemimpin-pemimpin yang memimpin kita, kalau dia adalah orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh ragu lagi. La syak, nggak ada keraguan. Ya Allah. Yang ketiga, tanda bahwa kita adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba'uhu fima bima syara'a. Mengikutinya dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat-ayat yang masyhur, yang sangat monumental sekali, yang sering kita dengar adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasulullah kepada semuanya manusia, kepada orang-orang yang mencintai engkau ya Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Allahu Akbar. Betapa sunnah-sunnah Rasulullah, betapa syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikuti. Dengan kita ikuti, Allah mencintai kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini yang ketiga. Kaifa nuhibbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mencintai Nabi? Maka kita koreksi diri kita semuanya di bulan Maulid ini, kembali diingatkan akan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya sang pencerah, lahirnya sang penyelamat, dan lahirnya sang manusia yang seluruh hidupnya adalah untuk umatnya, mengikuti terhadap apa yang disyariatkan. Yang keempat, kaifa nuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'dzimuhu wa tauqiruhu. Subhanallah. Ta'dzimuhu wa tauqiruhu. Memuliakan dan menghormati. Allahu Akbar. Memuliakan dan menghormati. Nggak boleh kita mencederai Rasulullah. Nggak boleh kita menyakiti. Nggak boleh kita menghina. Nggak boleh kita menterlantarkan syariatnya. Allahu Akbar. Ini cara kita menghormati, cara kita memuliakan, cara kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, Allah saja, malaikatnya saja juga begitu memuliakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang beriman juga diperintahkan. Nah, kalimat itu juga kita sering dengar kalau khutbah, khotib naik mimbar itu, kalau bagi bapak-bapak dan laki-laki yang sering Jumatan tentunya, kita sering mendengarkan khotib menyatakan, biasanya dibaca kalau khutbah yang kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan doa keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan salam, menyampaikan doa penghormatan. Salam penghormatan kepada Nabi. Maka kemudian perintah Allah kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyaklah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kembali kepada kita. Kembali kepada kita kemuliaannya, keagungannya, pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, ahakun nasi bisyafaati yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah siapa? Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat kepadaku.
Allahu Akbar. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha lahu asyran. Barang siapa membaca salawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah kirimkan salawat kepadanya. Kepada orang yang baca salawat ini 10 kali. Allahu Akbar. Begitu memuliakan, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati. Ini yang keempat. Maka tidak boleh dicederai kehormatannya, kemuliaannya, keagungannya oleh siapapun. Nah, kemudian bagaimana nanti dengan orang-orang yang banyak istihza menghina Nabi? Nanti akan kita lihat seperti apa. Kaifa nuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nusratuhu wad-difa' anhu. Yang berikutnya adalah menolongnya dan membelanya. Subhanallah. Menolong dan membela. Apakah Rasulullah betul butuh pertolongan? Yang dikata kita tidak menolong pun Allah tetap menolongnya. Illa tansuru faqad nasarahullah. Kalau kita tidak mau menolong, tidak mau membela Nabi, Allah yang membela, Allah yang menolong. Tapi masalahnya kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat pahala, kita nggak dapat syafaatnya, kita nggak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha menolong nabinya, Allah Subhanahu wa taala Maha menolong rasulnya, dan ini diucapkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha muzhirun nabiyahu wa nasirun dinahu. Allah akan selalu menolong nabinya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk Islam ini untuk dimenangkan di atas seluruh sistem-sistem dalam kehidupan ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menolongnya. Tapi itu Allah yang menolong. Terus bagaimana kita? Maka itulah Al-Quran memberikan arahan pada kita semuanya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus dibela oleh orang-orang yang beriman ini melebihi kecintaan seorang muslim mukmin ini kepada dirinya. Rasulullah harus dibela lebih dari segala-galanya. Allahu Akbar. Yang tadi hadis yang sudah kita sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Harus kita tempatkan pada posisinya yang mulia. Ini adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada Rasulullah kemudian kita yang sangat kita cintai kemudian dihina orang dan seterusnya, kita diam saja. Ainal iman? Di mana iman kita? Ya mesti apa yang kita lakukan, Rasulullah, Allah atau Allah dan Rasulnya memberikan arahan-arahan. Tapi kalau kita diam, aina nahnu? Di mana kita? Allahu Akbar. Jadi yang kelima adalah nusratuhu wad-difa' anhu, menolongnya dan membelanya. Yang keenam adalah al-iktida'u bihi. Tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beriktida, mengikuti langkah-langkahnya, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidup dalam segala urusan kita, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam perjuangannya, dalam posisinya sebagai ayah, sebagai bagian dari masyarakat, dan semuanya kita beriktidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di bulan Maulid yang sering diangkat ayatnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian semuanya pada diri Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladannya? Jelas orang yang mencintainya. Siapa mereka orang yang mencintainya?
Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, orang yang berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dan orang yang berharap saat datangnya hari kiamat dia dalam keadaan selamat. Yang kedua, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Jadi kalau kita tidak cinta Allah, tidak cinta Rasul, tidak berharap nanti mendapatkan ridha Allah, tidak berharap nanti selamat di akhirat, tidak banyak berzikir kepada Allah, kita susah rasanya untuk beruswah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang akal pikiran manusia semata yang kemudian mengotak-atik apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah yang keenam, menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Coba kalau orang yang kita jadikan teladan, orang yang kita cintai kemudian dihina, kemudian kita diam. Na'udzubillah min dzalik. Kan kita mencintai manusia biasa saja, mencintai misalnya istri, anak, atau ayah, kemudian ayah kita atau anak kita atau istri kita atau suami kita dihina oleh orang, apa yang akan kita lakukan? Kita marah luar biasa. Apalagi ini adalah manusia yang luar biasa. Dia tidak menyelamatkan hanya di dunia ini saja, tapi menyelamatkannya nanti di akhirat. Maka perhatikan suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Umar ibn Khattab radhiyallahu an suatu hari digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu min walidi wa waladi wa illa min nafsi." Ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku, daripada anak-anakku, kecuali diriku ya Rasul. Oh, berarti engkau lebih mencintai dirimu di atas cintanya Rasul? Rasulullah mengatakan, la ya Umar. Tidak, wahai Umar. Allahu Akbar. Umar berpikir, kenapa aku tidak boleh mencintai orang tua saya lebih dari Rasul, atau mencintai diriku lebih dari Rasulullah? Dia berpikir. Akhirnya mendapatkan sebuah jawaban dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perhatikan ini. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allahu Akbar. Umar terhenyak. Rasulullah telah menyelamatkan engkau berada yang tadinya di pinggir jurang api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul yang memberikan petunjukmu dan petunjuk kepada engkau dan menyelamatkanmu dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Allahu Akbar. Kalau orang tua kita mungkin menyelamatkan kita, membesarkan kita, memberikan makan semuanya, tapi itu di dunia saja, di akhirat tidak tahu. Dan Rasulullah datang untuk menyelamatkan seluruh manusia nanti di akhirat, di samping juga tentunya di dunia. Makanya Umar kemudian mengatakan, kalau mendengarkan ayat ini, datang kepada Rasulullah kembali, ya Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, kamu baru sadar, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari kedua orang tuaku, dari anak-anakku, dan dari semuanya manusia. Ya. Sampai juga kepada diriku sendiri, ya Rasul. Engkau lebih aku cintai. Subhanallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh. Bagaimana hubbun Nabi adalah mahabbatu ashabihi wa ali baitihi. Mencintai sahabat-sahabatnya, mencintai keluarganya. Subhanallah. Mencintai keluarganya. Mencintai istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada ahlul bait, keluarga Rasulullah, anak-anak Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin sampai saat ini para habaib yang mereka memang benar dari jalur Fatimah radhiyallahu an, Ali radhiyallahu anha, untuk kita mencintainya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Subhanallah. Nabi itu harus lebih
dipentingkan, dihormati, disanjung, dimuliakan di atas diri kita mukmin muslim ini. Dan ketahuilah bahwa istri Rasulullah SAW adalah ibunda kita semuanya. Tidak boleh untuk mencederai, tidak boleh untuk menyakiti, menghinanya. Kalau kita perhatikan, Allahu Akbar, orang-orang yang tidak beriman kayak begitu sepanjang masa. Ada orang-orang yang menghina Rasulullah, menghina keluarga beliau, menghina semuanya dihina. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya, enggak ada yang boleh dihina. La tasubbu ashabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. La tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqtum misla Uhudin dhahaban lama balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Wallahu akbar, luar biasa. Jangan sampai di antara kalian ini ada yang menghina sahabat-sahabatku. Kenapa demikian? Andai kata kalian semuanya sekarang ini membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, maka apa yang Anda belanjakan itu belum mencapai segenggaman apa yang dilakukan oleh mereka semuanya. Allahu Akbar. Begitulah beberapa hal yang menunjukkan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini kemudian, sebenarnya bukan akhir zaman ini saja, sejak munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai dihina, dicela, dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan syair, gila, dikatakan ahli sihir, dikatakan penyair, dikatakan apalagi kadzab, macam-macam. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Sampai suatu hari, ini masih di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para pembesar-pembesar kafir Quraisy berkumpul di gedung pertemuannya untuk membahas kira-kira apa yang pas yang bisa disematkan kepada Muhammad ini. Allahu Akbar, dia berpikir, mengatakan banyak usulan-usulan, dia pendusta. Sudah kita semuanya tahu selama ini dia tidak pernah dusta. Dia kita juluki sendiri Al-Amin yang bisa dipercaya. Kemudian yang lain mengatakan kadzab, pendusta, sahir, dia adalah ahli sihir. Kalau sihir kita semuanya tahu bagaimana sihir. Dia kalau begitu syair, penyair. Kita tahu semuanya juga bagaimana syair-syair kita, syair-syair kita semuanya diolah, ini semuanya ditimbang-timbang dan semuanya akhirnya diputuskan dia sahir, dia itu ahli sihir karena telah memisahkan saudara dengan saudaranya, orang tua dengan anaknya, anak dengan tua, semuanya dengan istrinya. Allahu Akbar, dia sahir. Macam-macam julukan. Mulai saat itu sampai detik ini dan sampai hari kiamat nanti akan begitu. Jadi kenapa? Limada al-istihza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata subhanallah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi pada kita semuanya. Sebenarnya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang kita cintai saja, tapi adalah setiap datang Rasul kepada kaumnya dan mereka menghinanya. Maka ini menjadi sunnatullah. Sunnatullah an yursilar rusul liyuqimal hujjah 'alan nas. Jadi sunnatullah, hukum Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujjah, dalil dan seterusnya, penjelasan-penjelasan di hadapan manusia. Tapi sebagian manusia kebanyakan sombong, kemudian mengkufurinya, menolaknya, dan setelah sombong menolaknya, apa yang terjadi? Maka hinaan-hinaan itu muncul. Maka Allah menyatakan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, dan tidaklah rasul itu datang kepada kaumnya kecuali mereka pasti akan
menghinanya. Mulai dari Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, kemudian Saleh alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Musa, dan semuanya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu adalah sunnatullah. Begitu terjadi sirak bainal haq wal batil sepanjang masa. Allahu Akbar. Maka kalau sekarang ini terjadi seperti itu, tidak heran. Apalagi kalau kita misalnya browsing saja, muftarayat lil Islam. Jadi tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Allahu Akbar. Para tokoh-tokoh kembali dari sejak dulu sampai hari ini begitu banyak yang menghina Islam, menghina Rasul, menghina keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina sahabat. Tujuannya apa? Menghina Islam. Makanya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati itu semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tasliyah, memberikan hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Wahai Rasulullah, sungguh mereka sebenarnya tidak mendustakanmu ya Rasulullah. Mereka menghina, mencela, mengejek dan seterusnya. Mereka semuanya sebenarnya tahu tentang engkau ya Rasulullah. Tetapi apa? Mereka sebenarnya adalah biayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka tidak mau. Apa yang kamu bawa ini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mereka sebenarnya juhudnya, kekufurannya, penolakannya terhadap apa yang kamu bawa terhadap Islam ini. Tapi tidak bisa untuk melampiaskan kejengkelannya, ketakaburannya itu kecuali kepada pembawanya. Allahu Akbar. Maka sekian banyak yang menyebabkan seorang itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? As-sababul awal al-kufru, kekufuran. Kufur itu artinya adalah al-ghita. Jadi pikirannya, hatinya tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kufur. Kafir. Kita sedang mengatakan, oh ini kafirnya ini, kafirnya. Jadi kafir itu adalah apa? Kafir. Halaman depan sampul. Jadi kufur itu adalah hatinya dan pikirannya tertutup dari cahaya, dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kufur. Dengan kufur itu maka petunjuk tidak bisa masuk. Makanya kemudian mereka mengatakan apa yang difahami oleh dia. Makanya kalau ada orang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ketahuilah yang pertama, pada titik puncaknya imma dia mendapatkan petunjuk, sebagaimana kalau kita perhatikan juga ada seorang Belanda, siapa kemarin itu yang menulis kisah apa itu, film fitnah. Penulis pembuat sutradara film Fitnah itu pada akhirnya kan masuk Islam. Apalagi yang kita perhatikan kemarin yang disambut oleh Makroni yang luar biasa, seorang wanita pastor yang kemudian berdakwah di Mali atau di mana, udah 4 tahun di Sandra, kemudian dia melihat kemuliaan Islam yang luar biasa, nggak pernah disentuh, nggak pernah dimuliakan semuanya, begitu sampai di sana, sampai pulang, dan begitu besarnya Perancis mengeluarkan dana untuk membebaskan ini, akhirnya begitu bebas, tapi ternyata begitu disambut sampai di Perancis, ternyata dia telah masuk Islam, tapi tidak diumumkan di sana, karena khawatir kalau image dari masyarakat dunia ini bahwa dia masuk Islam karena takut pedang. Ternyata baru diumumkan saat ia sampai di Perancis. Allahu Akbar. Seakan Allah Subhanahu Wa Taala mempermalukan tokoh ini, manusia ini di hadapan mata-mata dunia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali lagi, sebab awal seorang itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena kufur. Kufur terhadap apa? Kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau dia menggunakan aturan-aturan ini, tapi untuk melampiaskan itu, maka kembali lagi disematkan kepada pembawanya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua adalah ar-ri'asah. Allahu Akbar. Sebab yang kedua adalah ar-ri'asah. Apa itu? Syahwat untuk
menjadi penguasa, saat untuk menjadi pemimpin besar. Makanya kita perhatikan hari ini banyak negara-negara yang pengen di saat menjelang pemilu presiden atau pemilu memilih perdana menteri, mereka yang diangkat adalah permusuhannya terhadap Islam, permusuhannya terhadap kaum muslimin. Itu selalu dimunculkan terus. Allahu Akbar. Ini dan hal ini kita perhatikan juga terjadi di zaman Nabi Nuh, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kala Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu, diejek, dihina, dicela oleh para pembesar-pembesar kaumnya. Tapi Nabi Nuh juga tidak tinggal diam. Dan inilah yang dalil membolehkan kalau kita dihina, dicela, kita boleh menghina, boleh untuk mencela orangnya itu, tapi tidak boleh Tuhannya, tidak boleh nabinya, karena nabinya adalah juga nabi kita tentunya, nabi umat Islam. La nufarriqu baina ahadin minhum. Seluruh 25 nabi adalah nabi yang harus kita imani. Tetapi mencela orangnya, mencela kelakuannya boleh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Dan ini Nabi Nuh dalam Al-Quran menyatakan, in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Kalau kamu mencela kami, maka kami juga akan mencelamu. Kama taskharun, sebagaimana kamu mencela. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini yang kedua, riasah. Karena ingin menjabat kembali. Tapi Allahu Akbar. Sepanjang sejarah kalau kita perhatikan, kala seorang itu sudah menghina Nabi, kita perhatikan beberapa kali kaum muslimin itu mengepung suatu benteng. Kalau di dalamnya sudah teriak-teriak menghina Nabi, maka kaum muslimin sudah merasa lega. Maksudnya apa? Kok dihina Nabi kok masih sudah merasa lega? Karena sebentar lagi pasti akan berending, akan selesai. Benteng itu akan segera dibuka, akan segera diberikan kemenangan. Dan kekuatan dia akan jatuh. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Dalam sejarah kalau kita baca, seperti itu. Lalu, apa sebab yang berikutnya? Sebab yang ketiga adalah at-taraf. Apa yang dimaksud dengan at-taraf? At-taraf itu mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, menikmati dunia yang semaunya, dia bisa bebas melakukan apa saja. Soalnya kalau Nabi ini yang dibawakan Islam membatasi geraknya, maka manusia ini tidak mau. Manusia yang tidak beriman itu tidak mau untuk diatur-atur. Ada manusia-manusia yang sifatnya begini. Luar biasa, saudaraku yang dirahmati Allah. At-taraf. Jadi dunia itu memang melalaikan. Dunia itu menyebabkan kadang-kadang berpikir ini menjadi tidak bersih lagi, sesat. Berikutnya yang keempat adalah al-jahl. Sebab seorang itu menghina Rasulullah SAW, menghina Islam, diantaranya adalah al-jahl sebabnya. Bodoh. Nggak tahu. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di berbagai chattingan itu dari para tokoh-tokoh muslim dunia ini, ada yang mengatakan, terima kasih wahai Perancis, terima kasih wahai Macron, karena sebab kejahatanmu Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati manusia, bukakan pikiran manusia untuk kemudian mempelajari Islam, mengetahui siapa sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari situ kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk dan berikan hidayah seorang itu karena dia mempelajari, dia tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah ke Eropa 4 bulan di sana.
ketemu dengan seorang tokoh orientalis ternama dunia, namanya Profesor Dr. Pissolklos. Dia memiliki kajian tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh referensi yang terkait dengan Rasulullah sekian banyaknya telah dibaca, kecuali yang berbahasa Arab karena saat itu dia belum berbisa bahasa Arab. Saya berbicara dengan beliau sekitar 1 jam. Kenapa Anda masuk Islam? Nah, dari 23 tahun lamanya ini dia mempelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada debat antara Muslim dengan non-Muslim di seluruh kampus-kampus di dunia, yang dia diundang selalu hadir. Tapi hatinya semakin sadar bahwa ini orang manusia yang sempurna, ini luar biasa, benar. Tuduhan-tuduhan semuanya adalah dia tahu ini cuman tuduhan semata. Akhirnya ada dialog yang dilakukan oleh di sana waktu itu di Jerman, di Leverkusen. Luar biasa. Dari pembicara Islam disebutkan, dari pembicara non-Muslim disebutkan. Tapi pembicara non-Islam ini, Muslim ini hari itu tidak bisa hadir, atau sebelumnya tidak bisa hadir konfirmasi, sehingga dia panitia mencari Pissolklos ini yang diminta untuk berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia masih seorang non-Muslim, seorang Kristen tentunya. Akhirnya intinya adalah setelah diadakan dialog, yang hadir non-Muslim banyak, yang Muslim juga banyak. Begitu yang pembicaraan Muslim, dia dengan bangga memberikan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan kepada Abu Hurairah dan seterusnya. Akhirnya satu demi satu sang Profesor Pissolklos ini, yang memang dia punya kajian tentang Muhammad, tentang sejarah Islam, maka dia kemudian berbicara satu demi satu apa yang dituduhkan oleh pembicara non-Muslim ini, dibantah dengan data dan fakta yang luar biasa. Akhirnya saat itulah setelah selesai, ada seorang dai dari Indonesia itu yang saat itu hadir, dia maju ke depan kemudian memberikan hadiah Al-Quran terjemahan Jerman. Saat itu dikantongin saja, pulang kemudian ditaruh di meja karena tidak mungkin terlalu butuh gitu. Pas suatu hari di saat dia sedang santai, buku ini diambil, dibaca, Al-Quran dibaca, dibuka. Begitu dibuka Al-Fatihah dengan bahasa terjemahannya, tentunya dia tidak bisa membaca Arabnya, dia tertarik, akhirnya baca Al-Baqarah, apalagi di Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, kitab itu tidak ada keraguan di dalam. Oh, Allahu Akbar. Ini dia lebih yakin lagi. Ini kitab ini luar biasa. Dia mengatakan tidak ada keraguan lagi. Sedangkan seluruh kitab-kitab selama ini, buku-buku yang dibaca selalu, penulisnya mengatakan mungkin ada kekurangan, ada masukan dan seterusnya. Tapi ini dzalikal kitabu la raiba fihi. Allahu Akbar. Akhirnya dia berazam untuk menghatamkan, membaca. Dibaca seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat ini terjemahannya dan dikajinya. Allahu Akbar. Dia sampai luar biasa, terbuka, seluruh pikirannya terbuka, hatinya terbuka. Akhirnya dia pengen bisa membaca Arab. Bagaimana caranya? Allahu Akbar. Dia tidak mungkin seorang pembesar ini datang kepada orang Arab gitu. Malu mungkin. Akhirnya dia punya perpustakaan, karena perpustakaannya besar. Dia dulu adalah seorang pemimpin gereja di Hamburg. Kemudian dia punya perpustakaan besar karena dia adalah seorang guru besar di Universitas Hamburg. Dia belajar bahasa Arab otodidak. Dalam waktu 6 bulan dia bisa bahasa Arab, dia bisa membaca dan kemudian mengerti artinya, bisa nahwu, bisa sorof. Allahu Akbar, dalam waktu 6 bulan. Luar biasa orang ini. Maka setelah itulah baru dia pada suatu hari ba'da subuh datang ke dai Indonesia yang memberikan hadiah dia Al-Quran tadi, kemudian dialog sebentar, dan saat itulah dia kemudian mengumumkan dirinya telah masuk Islam. Allahu Akbar. Luar biasa, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi jahal, bodoh itu menyebabkan juga ma'rifah, cahaya, dan hidayah itu terhalang dari seseorang. Apa berikutnya yang menyebabkan seorang itu
dia menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya adalah dha'ful hujjah, atau argumennya tidak terlalu kuat sehingga dia kalah dalam membuktikan akan kebenaran-kebenaran dia, dan dia di hadapan kedahsyatan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara ilmiah, secara pemikiran, dan semuanya benar, nggak terbantahkan sepanjang masa. Dari situ kemudian dia tidak bisa untuk melawan kebenaran itu, maka kemudian dia menghina yang membawa kebenaran ini, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allahu Akbar, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Begitulah kita disebutkan bagaimana Fir'aun laknatullah kalah berdebat dengan Musa, langsung apa yang dikatakan? Wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Fir'aun langsung memerintahkan kepada Haman, perdana menterinya, untuk membangun yang sekarang masih kelihatan itu mungkin apa itu yang di Mesir itu yang tinggi-tinggi itu apa namanya? Piramida. Piramida. Itu apa tangganya Fir'aun itu ya, untuk naik ke atas untuk melihat Tuhannya Musa. Kemudian Fir'aun mengatakan asbabas samawati fa'tala ilaihi Musa wa inni la adunnuhu kadziba. Dan aku tahu bahwa Musa itu adalah pembohong saja, enggak ada Tuhannya Musa. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini dha'ful hujjah. Lemahnya argumentasi, dia kalah di depan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Yang berikutnya at-tasawwur munharif. Kadang-kadang juga bagi sebagian orang Islam sendiri ada yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Salah, rusak struktur pemikirannya, sehingga dia menjadi orang-orang yang terjatuh dalam kemunafikan. Jadi itu beberapa hal yang menyebabkan seorang itu menghina Rasulullah. Dan diantaranya adalah hubbud dunya, kecintaannya kepada dunia. Zujina lil ladzina kafarul hayatud dunya wasqaruna minal ladzina amanu. Dihiasi orang-orang kafir itu dengan kecintaannya kepada dunia ini luar biasa, sehingga menyebabkan dia menghina orang-orang yang beriman, menghina Rasulnya, menghina ajaran Islam. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, sahabat yang terakhir adalah ilmu kufar batil. Ilmu orang-orang kafir itu batil. Artinya bahwa apa yang dibawa oleh mereka untuk mewujudkan teori-teori kehidupan ini, misalnya kapitalis, misalnya komunis, misalnya liberalis, itu batil di hadapan Islam. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah Islam, semuanya sistem-sistem kehidupan yang dibuat oleh manusia ini pada akhirnya adalah menyesatkan. Allahu Akbar. Maka karena itulah kelemahan-kelemahan manusia yang seperti itu, pada akhirnya ia membenci, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping itu juga bahwa mereka menghina Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adalah al-hujum lil Islam. Sebenarnya memerangi Islam itu sendiri. Makanya Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina biayatillahi yashhadun. Mereka tidak mendustakanmu ya Rasulullah, tapi mereka sebenarnya adalah terhadap Islam ini mereka yang tidak mau, tidak suka, tidak mau diatur. Jadi mereka sembunyi adalah memerangi Islam. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan pada kita, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka selalu dan masih akan terus memerangi kalian semuanya sampai kalian murtad dari agama kalian dengan segala upaya yang mereka lakukan. Nah, permasalahannya juga kenapa mereka memusuhi Islam? Karena perhatikan, satu-satunya agama yang begitu cepat berkembangnya adalah agama Islam. Yang kedua, kelemahan kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin yang begitu cepat berkembangnya, bagi orang-orang yang baru masuk Islam ini agar mereka ragu kembali, ragu dengan Islam. Akhirnya mereka bisa menjadi Islamnya juga cuman Islam yang sekedar Islam,
Berikutnya adalah kenapa dia memerangi Islam, karena ingin memadamkan cahaya Islam. Dia ingin bahwa sistem-sistem yang mereka buat itulah yang bisa untuk mengatur bumi ini. Berikutnya, Allahu Akbar, hasad. Ya, memang hasad. Dan itu sejak munculnya Islam ini, mereka hasad, dengki. Karena apa? Nabi yang diutus akhir zaman ini ternyata bukan dari mereka, tapi adalah dari keturunan Ismail alaihissalam. Dan berikutnya adalah juga kenapa mereka menghina Rasulullah, karena mereka menghina Islam atau memerangi Islam, karena sekali lagi ingin memunculkan sosok dirinya. Makanya kalau kita perhatikan pemilu Israel itu, setiap mau pemilu mesti bagaimana memerangi Gaza kan. Ya begitu juga di Eropa, sebagian kalau mau pemilu itu kemudian dia untuk mendapatkan simpati dari dari rakyatnya sebagian, kemudian dia menghina Islam, kemudian aturan-aturan terhadap orang Muslim itu diperketat kan gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan. Kemudian Barat juga menginginkan bahwa yang menguasai Barat itu, kehidupan itu bukan mereka lagi, bukan Islam, tetapi adalah mereka. Ini adalah terkait dengan New World ini, globalisasi ini, agar dia yang bisa menguasainya. Allahu Akbar, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu hal-hal yang menyebabkan kenapa sih mereka menghina Nabi, kenapa mereka semuanya menghina Islam. Lalu kemudian, kaifa ma mauqifuna minal mustazi'ina bin Nabi? Apa sikap kita? Apa sikap kita terhadap orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita yakin bahwa bagi orang Islam menghina Nabi, menghina Allah, menghina Islam adalah akbaru kufrin, akbaru mukhrijin minal millah, sebesar-besar sarana yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Itu kalau dia Muslim. Tapi kalau non-Muslim menunjukkan kekufurannya mahdhah, kekufurannya sangat. Makanya Allah mengingatkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan ya Rasulullah, apakah terhadap Allah, terhadap ayatnya, terhadap Rasulnya kalian menghinanya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak diragukan bahwa Anda telah kafir setelah Anda beriman. Kalau itu adalah orang mukmin. Tapi kalau orang tidak mukmin, ya memang dia adalah jelas kafir. Allahu Akbar. Saudara yang dirahmati Allah, apa sikap kita? Yang pertama adalah al-bara'u minal mustahzi'in. Al-bara' minal mustahzi'in. Al-bara' artinya adalah berlepas. Berlepas dari orang-orang yang menghina. Berlepas dari apa? Mungkin bersahabat, maka berlepas dari persahabatannya. Mungkin kalau suatu negara misalnya menarik duta besarnya, ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya. Kemudian bagaimana al-bara' minal mustahzi'in, berlepas dan tidak mau lagi mengakui akan eksistensinya. Ini adalah hal-hal yang dilakukan, al-bara' minal mustahzi'in. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian senda-geruan dan main-main, istihza atau penghinaan dari orang-orang ahli kitab yang sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai sahabatmu, teman setiamu. Jangan itu. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Al-bara' minal mustahzi'in. Berlepas. Berlepas. Jangan jadikan teman, jangan jadikan kawan lagi, jangan dekati. Ini yang pertama. Dan kemudian juga usaha-usaha untuk mengirimkan surat atau apa, diplomasi, atau mungkin sekarang ini pakai medsos dan seterusnya. Yang kedua, muqata'atu majalisil istihza. Hengkang, artinya meninggalkan majelis-majelis di dalamnya ada penghinaan kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Ya kalau kita sekarang perhatikan negara-negara Arab, alhamdulillah, yang punya yang selama ini menggunakan produk-produknya karena bersahabat, karena bersama-sama dalam satu ini ya, mungkin masyarakat
masyarakat ekonomi Arab misalnya, atau masyarakat mana ya, atau mungkin ada hubungan bilateral dan seterusnya, maka muqata'atu majalisil istihza. Makanya kalau kita perhatikan sekarang ini ada muqata'ah tijariyah atau muntajat atau produk-produk Perancis itu di boikot. Itu luar biasa. Jadi membaikot. Dan Allah Subhanahu wa taala arahkan ini. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Telah datang kepadamu ya Rasulullah dalam Al-Qur'an, dalam kitab, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikafiri, dikufuri dan dihina-hina, nabinya dihina, maka jangan kalian semuanya masih menjaga duduk-duduk bersama mereka, nongkrong-nongkrong bersama mereka, atau berkomunitas bersama mereka sampai mereka mengakhiri itu. Allahu Akbar. Jadi yang kedua adalah muqata'atu majalisil istihza, membaikot. Yang ketiga adalah as-sukhriyah minal mustahzi'in. Sekali lagi boleh untuk kembali menghina, meskipun kalau kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah banyak mendoakan, misalnya kala di Taif, dilempari batu dan seterusnya, dihina, dicela, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, itu boleh juga. Tapi kita perhatikan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa dalam kunut nazilah selama sebulan dalam seluruh sholat 5 waktu ini setiap hari. Allahumma al'an Zakwan. Ya Allah, satu suku yang dimana suatu hari mengirimkan utusannya kepada Rasulullah untuk mengirimkan, agar Rasulullah mengirimkan duat yang hafal Al-Quran. Begitu Rasulullah kirimkan duat, 10 orang hafal Al-Quran, semuanya dibantai. Dan ini peristiwa Bi'ru Ma'unah juga begitu, sumur Ma'unah. Mereka semuanya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 15 atau 20 atau 50 dibantai semuanya. Akhirnya Rasulullah SAW betapa sedihnya, masih awal-awal Islam, orang Islam masih sedikit, para penghafal Al-Quran masih sedikit, semuanya dibantai gitu. Maka Rasulullah sedih sekali dan kemudian marah sekali, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma al'an Zakwan. Ya Allah, laknatlah Zakwan ini. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan laisalaka minal amri syai', cukup ya Rasulullah, cukup bagimu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sukhriyah minal mustahzi'in ini balik untuk menghinanya boleh. Dan seperti tadi yang kami sampaikan, contoh Nabi Nuh alaihi salam, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min, apa yang dikatakan oleh Nuh, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan kalau Nuh alaihi salam membuat perahu macam-macam, pokoknya dihina, dicela, bahkan dibuangin kotoran dan seterusnya. Dan ini dilakukan oleh oleh para pembesar-pembesar kaumnya, menghina, mencela dan seterusnya. Akhirnya Nuh mengatakan, qala in taskharu minna, kalau kamu menghina, mencela dan menyakiti kami, fa inna naskharu minkum, kami akan cela kamu juga, kama taskharun, sebagaimana kamu mencela. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita perhatikan dunia Islam khususnya, semuanya walhamdulillah menyuarakan. Artinya apa? Cinta dunia Islam ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih membara di dada-dada mereka, masih ada di dada-dada mereka umat Islam ini. Mulai negara-negara Afrika yang dijajah Prancis, Allahu Akbar, sekarang mulai untuk untuk mengoreksi semuanya hubungannya dengan Prancis. Bahkan kita mendengarkan terakhir si Presiden Prancis ini minta agar dunia Arab tidak membaikot ekonominya. Allahu Akbar. Dan ini masalah sukhriyah minal mustahzi'in. Kita balik untuk membalas. Maka seperti kita perhatikan pemimpin Turki mengatakan, wah ini perlu diperiksa mentalnya ini. Kemudian mengatakan, wah ini sesat ini. Jadi bukan pada orangnya, tapi adalah sikapnya, pemikirannya, dan begitu. Dan bukan pada agamanya tentunya. Kita tidak boleh orang Islam ini dan Muslim ini Allah arahkan agar kita tidak mencela Tuhan mereka. Wala tasubbul ladina
yad'una min dunillahi adwan bighairi ilmin fayasubbullah. Jangan kita muslim mukmin ini mencela Tuhan-Tuhan mereka, karena kalau kita mencela Tuhan mereka, maka mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, malah ini tidak diperbolehkan. Ini yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat adalah Allahu Akbar. Ini kalau ada. Jadi ada sisi tegasnya, tapi ada sisi lembutnya. Sisi lembutnya apa? Da'watul mustahzi'in. Nah, ini ya. Da'watul mustahzi'in. Didakwahi malah. Didakwahi. Oh, karena mereka seperti itu, mungkin belum mengerti kali. Ya. Makanya di antara dakwah yang dilakukan kepada Presiden Prancis itu, dakwah dari Maryam sendiri yang tadi, seorang wanita yang yang tadinya ditahan di mana itu, Mali atau di mana, kemudian balik lagi. Nah, setelah dia masuk Islam, kemudian di antara sekarang ini dia menulis tulisan-tulisan yang disampaikan kepada presiden. Ini jadi dakwatul mustahziin. Jadi ada sisi tegasnya, tapi ada sisi lembutnya. Sisi lembutnya adalah melalui dakwah kepada mereka. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah beberapa sikap kita. Suatu hari juga Rasulullah SAW didatangi oleh 5 algojo atau orang-orang besar dari kafir Quraisy. Mereka mengancam, wahai Muhammad, kalau sampai siang nanti duhur, itu mereka datang pagi hari. Di antara Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya. Nanti kalau sampai siang nanti kamu tidak berhenti dari apa yang kamu katakan, kamu sampaikan, kamu akan mati. Oh, akhirnya Rasulullah SAW pulang, masuk ke rumah. Rasulullah SAW termenung berpikir. Kemudian khawatir juga, akhirnya datang Jibril alaihissalam menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya Rasulullah, jangan berhenti, terus jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, jangan hiraukan orang-orang yang musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in, kami jaga engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang menghinamu. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah mau dihina, dicela, di apa saja, tetap dia adalah Muhammad. Muhammad itu adalah yang terpuji. Allahu Akbar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memilihkan nama pada Rasulnya yang terakhir, yang adalah Muhammad, karena Allah Maha tahu dan Maha bijak apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Wallahu alam, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini adalah beberapa hal yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Ibnu Jadil yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, sahabat ibu sekalian ya. Begitu. Kalau saya merasa banyak tertampar juga, terutama di bagian-bagian awal. Dan tadi sebetulnya sudah dijawab secara komprehensif dan sangat lengkap ya, berkaitan dengan apa yang kita harus lakukan ketika memang Nabi Muhammad SAW dihina. Jika Rasulullah SAW dihina, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Baik, sahabat sekalian, kita sudah sebetulnya 2 menit lagi menuju jam 17.15 gitu ya. Tadi saya ingin stop, tapi materinya sedang luar biasa gitu ya. Saya mungkin izin tanya satu, yang mungkin mewakili beberapa yang lain. Iya. Pada posisi mana akhirnya kemudian kita memilih untuk mendakwahi mereka yang kemudian menghina, dan pada sisi mana kemudian pada titik mana kemudian kita harus bersikap keras begitu ya? Atau barangkali apakah perlu dalam konteks umat Islam ini ada pembagian tugas bahasanya ya? Oh, kamu yang berdakwah secara halus, kamu yang bersikap tegas, dan seterusnya begitu. Ini bagaimana dengan konteks ini menurut Ustaz Ibnu Jadil? Fadhil Ustaz. Yang pertama adalah kita bersikap tegas manakala kita memiliki kuwah. Nah, itu ya. Kita bersikap tegas manakala kita memiliki kuwah. Makanya hadis Rasulullah yang masyhur sekali adalah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi gitu. Fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, artinya kekuatanmu, kekuasaanmu. Kalau nggak bisa, dengan lisanmu. Kalau nggak bisa juga dengan hatimu. Nah, ini luar biasa. Jadi dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Jadi kalau kaum muslimin kuat, makanya kita perhatikan sikap misalnya hari ini Turki misalnya.
Oh, berani. Hanya Turki barangkali yang seperti itu, yang presidennya langsung wah, kok ini. Tapi satu sisi lagi dengan lesan didakwai. Nah, didakwai. Ini bagi yang tidak cukup kuat ya, didakwai. Artinya diingatkan dengan kata-kata, dengan mengirim surat, dengan bawa chattingan, dengan macam-macam ini ya, yang semuanya ini digunakan seluruh alat-alat IT ini yang canggih-canggih sekarang ya, teknologi ini digunakan untuk mengingatkan. Ya. Tapi bagi sebagian ya, mungkin kayak kita ini wallahu alam, barangkali kita cuman mengingkari dengan hati dan berdoa. Ini bagi yang lemah ya, kayak kita, atau mungkin kita nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, kalau ada satu orang yang nabinya dihina, dicela, dan kemudian menyampaikan pengingat enggak, atau mungkin protes juga enggak, keberatan juga enggak. Ini kemudian Rasulullah menyatakan falaisa ba'da dzalika khardalin min iman. Kalau setelah itu enggak ada pengingkaran sama sekali, maka itu enggak ada imannya sama sekali. Allahu Akbar. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Dan ini tergantung dari kapan kita pakai kekuatan, kapan kita pakai dakwah, dan kapan kita hanya bisa berdoa, dan juga mungkin bisa hanya mengirimkan chattingan gitu. Wallahu a'lam. Begitu. Masya Allah. Baik, jazakumullah khair Ustaz Mujarir sudah menjawab tadi pertanyaan yang mungkin coba saya rangkum Ustaz ya, karena waktu yang cukup terbatas. Di akhir ini mungkin ada closing statement Ustaz dari Ustaz Mujarir berkaitan dengan tema hari ini Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa iDream di mana saja berada, dan pendengar tentunya. Subhanallah, hari ini kita berada di bulan Maulid, dan besok akan ada peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita untuk cinta Nabi, cinta Rasul, membela Nabi, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pembelaan kita, kecintaan kita harus kita mulai dari diri kita semuanya. Ibda min nafsik. Koreksi kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan dan perhatikan kembali. Apakah kita sudah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, dan kita juga mempertahankan atau membela apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, lihatlah diri kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Mujarir yang sudah menyampaikan materi pada hari ini tentang jika Rasulullah SAW dihina. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya yang mendengarkan, gitu ya, menjadi hasanah-hasanah baru, keilmuan-keilmuan baru berkaitan dengan konteks ini. Sekali lagi jazakumullah khair Ustaz. Amin. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Amin. Luar biasa. Kesehatan itu luar biasa hari ini. Nikmat yang besar setelah iman Islam adalah kesehatan, insyaallah. Betul. Stay safe juga buat sahabat Adim sekalian dimanapun berada. Terima kasih sudah join di ngaji from home spesial pada sore hari ini. Dan tadi mungkin ada sedikit kendala di tengah-tengah berkaitan dengan sinyal ya. Mungkin nanti sahabat Adim bisa putar kembali di bagian-bagian itu. Terima kasih sahabat sekalian. Mari sama-sama kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Farudin Alwi beserta kru yang bertugas mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah dan dari kata ataupun sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mulakan.